Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa beserta mata kuliah dan lingkungan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang fungsi manajemen, yakni fungsi ketiga dari manajemen, yaitu kepemimpinan. Seperti biasa, bahan kita untuk presentasi hari ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Stephen Robbins dan Mary Colter, khususnya untuk topik ini pada chapter 11. Saudara, pada pembahasan kita saat ini Anda diharapkan mampu untuk mendefinisikan pemimpin dan kepemimpinan, leader and leadership. Kemudian kedua, saudara nanti diharapkan mampu membandingkan dan mengkontraskan teori-teori kepemimpinan yang berkembang pada masa awal-awal perkembangan manajemen, early theories of leadership. Ketiga, Anda diharapkan mampu mendeskripsikan 3 teori kontingensi tentang kepemimpinan yang sama. 4, saudara diharapkan juga mampu menjelaskan pandangan-pandangan terkini tentang kepemimpinan. Dan terakhir, saudara juga diharapkan nanti mampu berdiskusi tentang isu-isu terkini yang mempengaruhi kepemimpinan. Baik, kita bisa memulai pembahasan kita, saudara-saudara, untuk tujuan yang siapa sebenarnya pemimpin itu? Dan apa itu kepemimpinan? Jadi, kita harus memahami tentang siapa pemimpin itu. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan apa sebenarnya kepemimpinan. Dalam bahasa Inggris, pemimpin itu adalah leader, sementara kepemimpinan disebut dengan leadership. Saudara, Robbins dan Colter itu membuat definisi yang sederhana tentang leader and leadership. Begitu juga kaitannya dengan manajemen. Leader, kata Robbins dan Colter, adalah someone who can influence others and who has managerial authority. Jadi ada 2 unsur dari siapa itu. Yang pertama adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain, who can influence others. Tapi tidak cukup. Ditambah lagi, selain dia mampu mempengaruhi, dia juga memiliki kewenangan manajerial, memiliki managerial authority. Jadi 2 hal ini saling berkaitan menurut Robbins dan kemudian apa leadership? Leadership adalah pekerjaan sang pemimpin. Apa yang dikerjakan oleh pemimpin itu namanya kepemimpinan. Kalau merujuk pada tujuan yang disebutkan di awal, influence others, maka
proses memimpin itu adalah proses mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai. Nah, pada kesempatan ini saya harus meng-highlight lagi achieving goals. Ketika kita berbicara tentang perencanaan, kita men-setting goals. Ketika kita berbicara tentang organizing dilakukan untuk mencapai goals. Kemudian leadership atau proses leading, fungsi ketiga dari manajemen, itu juga proses mempengaruhi orang lain. Ujungnya apa? Ingin untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian di berbagai diskusi, di berbagai pendapat para ahli di bidang manajemen dan leadership, mereka biasanya membedakan antara leader dan manager. Robbins dan Coulter rupanya tidak membedakan itu secara ketat. Maka dia berpandangan bahwa idealnya setiap manajer itu seharusnya menjadi leader. Jadi semua manajer itu hendaknya mampu menjadi leader. Saudara-saudara, dalam perkembangannya kepemimpinan itu mengalami kemajuan yang sehingga berkembang berbagai macam teori tentang kepemimpinan. Pada tahap awal perkembangannya itu juga banyak teori-teori yang menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Pada saat ini kita akan menyampaikan teori-teori awal di bidang kepemimpinan. Teori pertama disebut dengan traits theories, teori sifat. Teori ini memang tidak serta-merta mampu memberikan penjelasan yang berhasil tentang kepemimpinan. Teori ini adalah teori yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang memfokuskan pada karakteristik pribadi yang membedakan seseorang pemimpin dengan non-pemimpin. Teori ini mencoba mengidentifikasi tentang sifat-sifat yang dianggap terkait dengan keberhasilan pemimpin. Yang pertama, sifat-sifat yang diidentifikasi itu adalah drive, dorongan ingin bergerak, motivasi yang tinggi. Yang kedua adalah hasrat untuk memimpin. Jadi orang memimpin itu memang dari sononya memiliki keinginan atau hasrat untuk memimpin. Yang ketiga adalah kejujuran dan integritas. Kejujuran dan integritas. Kemudian sifat berikutnya yang diidentifikasi adalah self-confidence, percaya diri.
Sifat lain adalah intelligence, kecerdasan. Orang pemimpin itu memiliki kecerdasan yang berbeda dengan orang-orang yang non-pemimpin. Kemudian mereka memiliki pengetahuan yang relevan dengan tugasnya. Job relevant knowledge. Dan yang terakhir adalah extraversion, lawan dari introversi. Extraversion itu adalah orang yang suka bergaul, orang yang suka bersosialisasi, orang yang suka bersama banyak orang. Biasanya juga disebut dengan party person. Orang yang memang mempunyai karakteristik untuk cenderung bersama-sama orang lain. Itulah teori sifat yang tentu penjelasan masing-masing sifat bisa kita perhatikan pada slide berikutnya. Saudara, ini adalah penjelasan dari masing-masing sifat. Saya kira saudara bisa membacanya sendiri ya. Coba ditelaah apa yang dimaksud dengan masing-masing sifat yang dijelaskan oleh teori sifat dari kepemimpinan. Selain teori sifat, saudara-saudara, teori kepemimpinan yang terdahulu itu ada kelompok teori yang disebut dengan teori tingkah laku atau teori perilaku atau teori behavioral theories. Banyak teori perilaku tentang kepemimpinan. Di kesempatan ini akan dijelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah dari Goodlewin, yang seorang profesor dari Universitas Iowa di Amerika Serikat. Teori ini mengidentifikasi gaya kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama adalah autocratic style, gaya kepemimpinan autokratis, yaitu kepemimpinan yang mensentralisasi kewenangan. Jadi kewenangan itu tersentralisasi. Dan gaya kepemimpinan yang tingkat partisipasi dari orang-orang yang dipimpin atau follower itu rendah. Jadi para bawahan yang dipimpin itu lebih bersifat pasif, tidak aktif berpartisipasi. Gaya kedua adalah gaya demokratik atau democratic style, yaitu kepemimpinan yang menekankan pada involvement, pada keterlibatan, partisipasi yang tinggi, dan banyak feedback yang diberikan oleh bawahan kepada sang pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah laissez-faire style, gaya yang laissez-faire, yaitu diistilahkan dengan hands-off management, manajemen lepas tangan. Artinya seorang pemimpin
ketika menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, dia memberikan atau membiarkan orang-orang yang dipimpin itu bergerak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan, tanpa ada otoritas untuk memerintah, tanpa ada intervensi terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi kalau dibedakan dari ketiga gaya ini, autocratic style itu otoritasnya tersentral pada pemimpin satu sisi, kemudian pada posisi yang ekstrim lain itu ada kewenangan yang luar biasa luas yang diberikan oleh pemimpin laissez-faire itu. Nah, demokrasi itu adalah pemimpin yang authority-nya, kewenangannya itu dibagi, shared authority antara pemimpin dengan pemimpin. Lalu, manakah di antara tiga ini yang paling efektif? Ternyata penelitian-penelitian itu menemukan bahwa tidak ada gaya tertentu itu yang konsisten lebih baik untuk menghasilkan kinerja pada semua situasi. Ya, riset yang berkaitan dengan tiga gaya ini lebih menunjukkan bahwa employee atau karyawan itu lebih puas di bawah gaya yang demokratis dibandingkan dengan yang autokratis. Apakah lebih puas itu serta-merta terkait dengan keefektifan? Bisa ya, bisa. Teori kedua dari kelompok teori perilaku saudara-saudara adalah teori dari Ohio State Studies yang mengidentifikasi dua dimensi perilaku kepemimpinan. Dua dimensi itu, yang pertama adalah initiating structure, yakni perilaku peran pemimpin di dalam membagi atau menentukan peran dia sendiri dan peran dari kelompok yang dia. Yang kedua adalah consideration, yaitu sebuah perilaku yang menekankan pada mutual trust and respect. Jadi antara pemimpin dengan yang dipimpin itu mereka saling mempercayai dan saling menghargai gagasan-gagasan dan perasaan masing-masing. Ideas and feeling. Menurut teori ini, di antara dua dimensi tadi, jika sama-sama tinggi, konsiderasinya tinggi, rasa saling percaya, kemudian strukturnya juga tinggi, pembagian perannya juga jelas, secara umum mampu mencapai kinerja dan kepuasan yang tinggi dari kelompok. Tapi diakui bahwa ini tidak selalu. Ada kecenderungan kalau konsiderasinya tinggi dan dimensi strukturalnya itu tinggi, itu
akan cenderung membawa kinerja dan kepuasan kelompok itu tinggi. Dan sejumlah bukti menunjukkan bahwa, jadi saya katakan tidak selalu gitu ya, ada kecenderungan. Ada faktor situasi yang mempengaruhi keefektifan dari pemimpin ini. Jadi tidak serta-merta bahwa high consideration and high structure itu pastikan efektif. Masih ada faktor-faktor situasi yang membuat kepemimpinan itu efektif. Teori lain, saudara-saudara, yang masuk pada kategori teori perilaku kepemimpinan adalah teori yang dikembangkan oleh Universitas Michigan. Teori yang dikembangkan ini berbeda dengan teori yang sebelumnya. Teori ini mengidentifikasi dua dimensi lain terkait perilaku kepemimpinan. Dimensi yang pertama adalah pemimpin yang berorientasi pada employee, pada karyawan. Dimensi kedua adalah pemimpin yang berorientasi pada produksi. Nah, pemimpin yang berorientasi pada employee itu atau employee oriented leader itu menekankan pada hubungan antar pribadi. Jadi lebih mengutamakan bagaimana hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Sementara dimensi kedua, pemimpin yang berorientasi pada produksi, itu lebih menekankan pada pencapaian pekerjaan, menekankan pada ketuntasan penyelesaian pekerjaan, task accomplishment. Tapi tidak terlalu mengabaikan, tidak terlalu memperhatikan hubungan antar manusia. Tapi kalau yang pertama ini, ya bagaimana hubungan dia dengan orang-orang yang dipimpin itu berjalan dengan baik, yang ada kemungkinan akan mengganggu proses produksi. Nah, di antara dua dimensi itu, sejumlah temuan penelitian menunjukkan bahwa yang employee oriented itu lebih memiliki hubungan yang kuat dengan produktivitas dan kepuasan kerja dari karyawan. Jadi ada kecenderungan dari dua dimensi ini. Kalau pemimpin lebih mengutamakan hubungan antar orang, itu justru malah mendukung produktivitas dan kepuasan. Terkait dengan teori behavior yang terakhir, yang melihat dimensi perilaku kepemimpinan itu dari dimensi orientasi orang dan orientasi produksi, ada perkembangan teori berikutnya, yaitu apa yang disebut dengan teori kepemimpinan managerial grade. Teori ini didasarkan pada teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dari dua dimensi itu, dia menggambarkan semacam diagram Kartesius dan membedakan perilaku kepemimpinan itu dilihat dari dua dimensi tadi, itu
5 kategori perilaku kepemimpinan. Yang pertama, dia sebut dengan impoverished management. Manajemen yang miskin. Gaya ini adalah perilaku kepemimpinan yang orientasi hubungan antar orangnya rendah, orientasi produksinya juga. Kemudian yang kedua adalah task management. Task management itu dimensi pedulinya kepada produksi itu tinggi, tapi concern kepada orang itu. Kemudian yang ketiga adalah middle of the road management. Manajemen tengah jalan, ya tengah-tengah. Orientasi orangnya sedang, orientasi produksinya juga. Yang keempat adalah country club management, yaitu manajemen yang menekankan pada orang, hubungan antar orang ini tinggi, tetapi orientasi produksinya yang paling ideal adalah apa yang disebut dengan team management, yaitu concern for people-nya tinggi dan concern for production-nya juga. Saudara, ini adalah perbandingan dari teori-teori perilaku yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini ada kesimpulan, silakan dibaca sendiri dari masing-masing. Ada University of Iowa, Ohio State, kemudian University of Michigan. Teorinya yang dikembangkan ini tadi, ya, ada 2 dimensi dan ini kesimpulannya. Kemudian manager grid yang sebenarnya membagi perilaku kepemimpinan dilihat dari 2 dimensi yang dikembangkan oleh Michigan itu menjadi 5 perilaku yang sudah saya jelaskan. Saudara-saudara, setelah kita berdiskusi tentang traits teori dan behavioral theory, ada kelompok ketiga dari teori kepemimpinan yang berkembang pada masa awal-awal dulu, yakni kelompok teori yang disebut dengan teori kepemimpinan kontingensi atau contingency theories of leadership. Teori ini memiliki pandangan bahwa faktor situasi itu memiliki pengaruh terhadap kepemimpinan. Tidak semua gaya kepemimpinan itu efektif pada semua situasi. Teori pertama dikembangkan oleh Fiedler yang dikenal dengan Fiedler Model of Leadership, yakni teori kepemimpinan yang mengusulkan bahwa kinerja kelompok itu keefektifannya bergantung pada kesesuaian antara gaya pemimpin ketika berinteraksi dengan pengikutnya dan derajat di mana situasi itu memungkinkan pemimpin untuk mempengaruhi dan mengontrol orang-orang yang ada 2 faktor yang diperhatikan di sini, yaitu
leader styles, dan sikap. Teori yang dikembangkan oleh Fiedler ini adalah memiliki dua asumsi. Asumsi yang pertama adalah gaya kepemimpinan tertentu itu efektif pada tipe situasi yang berbeda. Ya, bahwa misalnya ada gaya yang berorientasi produksi. Itu efektif di satu situasi, tapi belum tentu efektif di situasi. Begitu juga kepemimpinan yang berorientasi pada orang. Itu juga efektif pada situasi tertentu, tapi belum tentu efektif pada situasi. Nah, persoalannya pemimpin itu biasanya susah untuk mengubah gaya kepemimpinan untuk menyesuaikan dengan situasi. Karena itu teori ini berasumsi bahwa penyesuaian antara pemimpin dengan situasi atau mengubah situasi itu sendiri menjadi hal yang menguntungkan bagi pemimpin. Jadi hendaknya pemimpin itu mampu menyesuaikan gaya atau mengubah situasi yang di mana orang-orang atau kelompok yang dia pimpin itu berada. Saudara, Fiedler ini kemudian mengembangkan instrumen yang disebut dengan Least Preferred Coworker questionnaire, ya, yaitu sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur kecenderungan gaya seorang pemimpin. Ya, dari instrumen ini kalau mendapat nilai tinggi, itu berarti gaya kepemimpinannya itu berorientasi pada hubungan. Tetapi kalau skornya rendah, maka kecenderungan gaya kepemimpinan itu adalah berorientasi pada tugas. Ini terkait dengan teori behavior, tapi tidak serta-merta hanya menjelaskan behaviornya, tapi nanti akan menjelaskan situasi-situasi yang menentukan keefektifan itu apa. Fiedler model itu membagi ada 3 situasi. Situasi yang pertama adalah hubungan antara leader dengan member, hubungan antara pemimpin dengan anggota. Situasi yang kedua adalah struktur tugasnya, dan yang ketiga adalah posisi dari kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin itu. Hubungan antara situasi-situasi tadi, 3 situasi itu dengan perilaku itu digambarkan semacam. Misalnya ada kategori 1, yaitu leader-member relationship-nya tinggi, bagus, ya. Kemudian struktur tugasnya tinggi dan posisi pemimpinnya itu sangat kuat. Nah, ini akan mempengaruhi kinerjanya itu sangat tinggi. Ya, kemudian berikutnya ke kanan. Jadi grafik yang merah ini menunjukkan disebut dengan task oriented. Sementara garis yang hijau ini menunjukkan hubungan, orientasi hubungan dari sang pemimpin. Ya, yang diharapkan memberi keuntungan yang besar itu yang 1, 2, 3. Sementara yang tengah-tengah itu adalah kelompok
kategori 4, 5, dan 6. Ya. Sementara yang sangat tidak menguntungkan itu adalah kategori 7 dan 8, yaitu leader member relationship-nya rendah, kemudian orientasi strukturnya, tugasnya juga rendah, kemudian posisi dari pemimpinnya juga lemah. Ini kepemimpinan yang dianggap paling tidak